Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya sekarang kita bisa melaksanakan kegiatan dan masih dimudahkan dalam menjalankan hari-hari kita. Tak lupa salawat dan serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang hingga sekarang. Di sini, saya Muhammad Gibraltar dengan NIM 607062330123, kelas 03 dari Fakultas Ilmu Terapan, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Akan sedikit membagikan ilmu saya sekaligus mengerjakan tugas besar yang telah diamanatkan terhadap saya oleh Bapak Reza. Di sini saya akan mengambil tema pinjol dalam pandangan Islam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik yang akan kita bahas, sebelumnya kita akan masuk ke dalam apa sih pengertian dari pinjol ini. Lebih baik kita perlu mengenal apa itu pinjol, baru kita melanjutkan apa sih pandangan Islam terhadap pinjol ini. 1. Jadi pinjol itu ialah praktik pinjaman uang melalui platform digital atau aplikasi yang menawarkan pinjaman cepat, mudah, tanpa perlu melalui proses yang rumit. Bisa di handphone Anda, bisa di laptop, atau mungkin di warnet-warnet terdekat bisa melakukan pinjol ini. Seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional, pinjol ini sama fungsionalnya, tetapi lebih dipermudah dan nanti ada pandangan tersendiri tentang dari Islam mengenai pinjol ini. Meskipun praktik ini populer di zaman sekarang, tapi ada hal yang menarik bagi banyak orang karena hal ini tuh, si pinjol ini tuh sangat mudah dan transaksinya sangat dipermudahlah persyaratannya oleh sang pinjol ini. Mungkin dalam sudut pandang Islam, pinjol ini sangat tidak dianjurkan atau lebih baik dijauhi. Dikarenakan dibalik semua kemudahan dalam meminjam dalam pinjol ini, kita dikenakan yang namanya bunga, atau yang bisa dibilang sih bunga ini adalah riba. Ini dianggap dosa besar jika kita melakukan, tapi ada beberapa hal yang lainnya yang harus kita waspadai dari pinjol itu tersendiri. Yaitu ada riba ini adalah seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Riba ini dianggap sebagai dosa yang besar. Riba adalah penambahan atau pengambilan manfaat tambahan dari pinjaman uang dalam konteks pinjol. Bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pinjol ini atau pinjaman ini seringkali sangat tinggi dan bisa dibilang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sebagian besar ulama dan cendekiawan Islam menganggap praktik ini sebagai bentuk riba yang tidak diperbolehkan. Dijelaskan pula mengenai beberapa hal ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitatum mir ribal yarbu wa fi amwalin nasi falayarbu. Indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mu'ifun. Yang artinya, riba yang kamu berikan agar berkembang kepada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ada juga dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhallazina amanu la taqulur riba ad'afam muda'afatau wattaqullaha allakum tuflihun. Yang artinya menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang kedua, ada kejelasan dan transparansi. Dalam Islam sendiri, keadilan, kejujuran, dan transparansi
dalam semua transaksi, yaitu mau transaksi jenisnya apapun, mau meskipun itu keuangan, sangat penting dalam konteks yang akan kita bahas sekarang, itu konteksnya pinjol. Seringkali terdapat ketidakjelasan mengenai biaya, ada terus bunga, ada persyaratan pinjaman yang sebenarnya persyaratannya nggak terlalu jelas gitu, yang kedepannya bisa berubah-ubah. Hal ini tuh dapat menimbulkan keraguan dan ketidakadilan dalam hubungan antara pemberi pinjaman atau dari si pihak pinjolnya dan juga pihak peminjam. Jadi, apakah boleh kita melakukan peminjaman uang atau berhutang? Sebenarnya berhutang dalam Islam itu diperbolehkan. Bahkan dalam suatu kisah Rasulullah SAW pun pernah berhutang dulu. Rasulullah SAW pernah berhutang kepada Khadijah radhiyallahu anhu yang waktu itu tuh belum menjadi istrinya. Pada saat awal berdagang, selanjutnya Rasulullah dan pamannya yang bernama Abu Thalib bersama-sama menjual barang dagangannya dari si Khadijah radhiyallahu anhu ini. Nah, dari sini tuh kita tahu bahwa meminjam uang itu boleh, berhutang itu boleh, tetapi harus sesuai dengan syariat Islam karena kita menganut agama Islam. Karena dalam melakukannya itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh asal-asalan lah. Karena melakukan pinjol itu adalah suatu keputusan yang menurut saya kurang tepat gitu. Karena ada banyak sekali yang bisa kita lakukan selain melakukan pinjol. Solusi lainnya seperti dengan meminjam uang ya dengan dari yang sedarah kita, mungkin saudara-saudara terdekat kita. Kita juga bisa memang jika memang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, pangan, pokok. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya itu zakat gitu. Jadi kita yang kurang mampu, sedang butuh uang untuk memenuhi sandang pangan kita, Allah Subhanahu wa taala itu telah menyiapkan kita, telah memberikan kita zakat. Begitu. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kasus ini ialah sesulit-sulitnya kita dalam suatu keadaan, solusi itu selalu pasti ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi tidak perlu mengambil jalan pintas yang kedepannya malah menyulitkan kita sendiri. Allah telah mengatur segalanya, kita hanya perlu berusaha dan berdoa kepadanya. Karena segala yang ada di alam semesta ini ialah miliknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya harap materi yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, kelak menjadi pahala jariah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.